aku adalah awardee Beasiswa Indonesia Maju Angkatan kedua. Insya Allah universitas tujuan saya yaitu adalah University of California, San Diego dengan jurusan Bioengineering. Jadi aku milih jurusan Bioengineering karena memang dari SMP dulu sampai SMA juga agak tertarik di bidang biologi. Jadi aku dulu backgroundnya lombanya banyak di karya ilmiah remaja. Sejak aku kecil, aku sudah diperkenalkan ke dunia sains melalui buku-buku fiksi sains. Dan dari situlah antusiasme aku dan rasa cinta aku terhadap sains itu mulai tumbuh. Dan aku mulai melihat sains itu salah satu bagian dari identitas. Saat ini kita sudah menjadi saksi bagaimana teknologi sudah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, misalnya artificial intelligence yang sudah masuk ke bidang misalnya ekonomi, psikologi, kesehatan, dan aku sangat tertarik untuk mendalami bidang artificial intelligence. Saya akan berkuliah di Glion Institute of Higher Education mengambil jurusan Bisnis Perhotelan. Glion memiliki peringkat terbaik untuk bidang perhotelan. Sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa kuliah di luar negeri. Namun setelah saya mendapatkan informasi dari kanal media sosial Puspresnas, hingga akhirnya saya tertarik untuk mendaftar beasiswa Indonesia Maju ini. Saya menggunakan prestasi saya di bidang Olimpiade Matematika dari beberapa universitas di Indonesia. Kenapa aku tertarik bioengineering sendiri sih sebenarnya juga ada faktor aku memang suka banget Spider-Man dari dulu, dari kecil sampai sekarang. Bioteknologi ya, biotech, bioengineering itu sering banget ditampilin di media film gitu, dan itu menanamkanlah rasa kesukaanku terhadap biologi dan wah, biologi ini bisa jadiin keren banget nih, apalagi digabungkan dengan teknologi modern, bisa rekayasa genetika dan sebagainya. Dan kalau itu bisa bermanfaat buat orang banyak, bukan untuk jadi penjahat kayak musuhnya Spider-Man ya, buat bermanfaat jadi orang banyak, aku rasa itu juga cocoklah dengan pesan moral yang ada di Spider-Man itu, with great power comes great responsibility. Jadi dengan kekuatan besar itu, tanggung jawab kita juga besar untuk membantu masyarakat di sekitar kita. Tentu saja saya mendapatkan pelatihan intensif selama 1 tahun. Apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ini, seperti khusus IELTS, SAT, wawancara, esai, dan lain-lainnya. Program pembekalan kemarin, itu saya mendapatkan wawasan yang luar biasa dari para narasumber, dari kakak-kakak panitia, kemudian juga saya mendapatkan relasi yang banyak dari teman-teman. Itu sangat berharga bagi saya. Khususnya untuk Stanford ini aku harus menulis cukup banyak esai, sehingga aku aktif berdiskusi, aktif merevisi esai-esai aku dengan mentor yang disiapkan oleh BIM, dan dari sanalah pada akhirnya aku bisa mengumpulkan esai terbaik yang bisa aku tulis. Tentu saja saya mengikuti tes internasional yaitu TOEFL IBT, dan juga saya mengikuti rangkaian interview dari kampus Glion sendiri, mengikuti talent camp, proyek sosial, dan juga kelas-kelas yang diberikan Puspresnas kepada kami. Hal yang saya pelajari adalah jika kita punya keinginan dan juga dibarengi oleh usaha dan juga tekad kuat, tentunya kita bisa meraih itu, sama halnya seperti saya memiliki mimpi untuk kuliah di luar negeri. Jadi aku akan melanjutkan kuliah di Stanford University. Di sana banyak sekali profesor-profesor yang sudah sangat berdampak di bidangnya, dan aku percaya dengan belajar langsung dari mereka itu akan menambah banyak insight-insight baru dan juga lebih memapankan visi aku ke depannya untuk Indonesia. Saat saya pulang nanti, saya ingin berkontribusi dalam bidang perekonomian Indonesia. Saya harap orang-orang seperti saya, awardee-awardee lainnya dapat pulang dan memajukan Indonesia. Selesai studi nanti, saya ingin membangun sebuah perusahaan penyedia big data yang bisa membantu berbagai keperluan masyarakat Indonesia. Mewujudkan visi kita, visi Indonesia Emas 2045. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Presiden Jokowi, Mas Menteri Nadiem, Kemendikbudristek, dan juga Puspresnas, di mana sudah membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk mengembangkan bidang yang kami tekuni masing-masing. Dapat dilaksanakan secara fully funded alias gratis, tidak bayar sedikit pun. Kami merasakan manfaat yang sangat besar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti, MA, PhD, Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Hendarman, MSc, PhD, yang saya hormati,
seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, staf khusus Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Direktur Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Sekolah, guru, peserta sosialisasi beasiswa Indonesia Maju, dan tentunya seluruh anak-anak berprestasi di seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Selamat datang dalam acara sosialisasi beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri Angkatan 4. Memulai acara kita pada hari ini, mari bersama kita simak video singkat tentang beasiswa Indonesia Maju. Mari persiapkan studi luar negeri kamu bersama Beasiswa Indonesia Maju. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berupaya memberikan kesempatan bagi talenta berprestasi untuk mewujudkan mimpi dan membangun negeri dengan program Beasiswa Indonesia Maju. Salah satu jenis program Beasiswa Indonesia Maju adalah program beasiswa non-gelar. Apa itu program beasiswa non-gelar? Program beasiswa non-gelar merupakan program persiapan yang diberikan kepada peserta didik berprestasi kelas 11 pada jenjang SMA, SMK, MA atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan jenjang sarjana di luar negeri. Program ini dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Saat ini telah dibuka Beasiswa Indonesia Maju persiapan program sarjana luar negeri Angkatan 4. Fasilitas apa saja yang akan didapatkan selama program persiapan? Beasiswa Indonesia Maju persiapan program sarjana luar negeri khusus dirancang untuk membantu memperkuat profil akademik, non-akademik, dan kemampuan bahasa peserta didik untuk mendapatkan letter of acceptance dari perguruan tinggi impian melalui program berikut. Kursus dan tes TOEFL atau IELTS, proyek sosial, seri webinar, kursus dan tes SAT atau ACT, Summer Youth Program, konseling pendidikan, penguatan akademik, dan non-akademik lainnya. Siapa saja yang dapat mendaftar Beasiswa Indonesia Maju persiapan program sarjana luar negeri Angkatan 4, peserta didik kelas 11 yang memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik pada tingkat nasional atau internasional. Prestasi yang bisa didaftarkan untuk mengikuti BIM diantaranya prestasi dari ajang Pusprestas atau Balai Pengembangan Talenta Indonesia, serta prestasi dari luar Pusat Prestasi Nasional atau BPTI yang dikurasi oleh Puspresnas. Bagi adik-adik yang memiliki prestasi dari luar Pusat Prestasi Nasional atau BPTI, segera ajukan kurasi melalui laman berikut. Apa itu kurasi dan bagaimana prosesnya? Kurasi talenta merupakan proses mengidentifikasi, nilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi. Hasil kurasi akan masuk pencatatan Puspresnas dan menjadi bagian dari program manajemen talenta. Informasi lebih lanjut dan proses kurasi silakan kunjungi laman berikut. Jika saya ingin mendaftar, alurnya akan seperti apa ya? Pertama, melakukan pendaftaran. Kedua, seleksi administrasi dan berprestasi. Ketiga, pengumuman seleksi administrasi. Keempat, seleksi wawancara dan substansi. Kelima, pengumuman seleksi substansi. Agar tidak terlambat dan terlewat, catat tanggal penting berikut. Tertarik? Yuk segera daftar, lengkapi dan unggah persyaratannya. Informasi lebih lanjut terkait syarat khusus, berkas persyaratan, dan tata cara pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju persiapan program sarjana luar negeri Angkatan 4, silakan kunjungi laman berikut dan unduh panduan khususnya. Bingung? Ada pertanyaan lebih lanjut? Yuk hubungi narahubung berikut. Mari taklukkan dunia melalui Beasiswa Indonesia Maju. Raih prestasi, majukan negeri. Baik, hadirin seluruh Indonesia, mari bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, hadirin dan sobat prestasi seluruh Indonesia, selanjutnya mari kita dengarkan laporan pelaksanaan Beasiswa Indonesia Maju oleh Kepala Pusat Prestasi Nasional kepada Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD. Waktu dan tempat disilahkan. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Insinyur Suharti, MA, PhD. Yang kami hormati staf khusus Menteri Bidang Kompetensi dan Manajemen, staf ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta, pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Sekolah, guru, para peserta sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah karena kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan sarjana Angkatan 4, dan kurasi talenta yang dilaksanakan secara daring. Ibu Sekretaris Jenderal yang terhormat, izinkan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Beasiswa Indonesia Maju atau dikenal sebagai BIM adalah program beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi pada bidang akademik dan non-akademik. BIM, program beasiswa bergelar jenjang S1 dan S2, dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, sedangkan program beasiswa non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Yang ketiga, BIM program persiapan S1 luar negeri merupakan program beasiswa yang diberikan guna mempersiapkan peserta didik berprestasi pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus untuk memperoleh kesempatan pendidikan S1 di luar negeri. Ibu Sekjen yang terhormat, Pusat Prestasi Nasional telah menyelenggarakan pembinaan siswa penerima Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri Angkatan 1, 2, dan 3, dengan jumlah total sebanyak 1.154 siswa. Alumni Angkatan 1 dan 2 telah tersebar di berbagai negara dan telah memulai masa studinya, termasuk yang saat ini sudah memulai studi juga di dalam negeri. Sedangkan angkatan ketiga di saat ini masih menjalankan program persiapan dan dalam waktu dekat akan mulai mendaftar ke perguruan tinggi tujuannya di luar negeri. BIM akan terus memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mencapai studi ke luar negeri, di mana pada hari ini akan dibuka program persiapan S1 luar negeri Angkatan 4 yang diberikan kepada peserta didik kelas 11 pada jenjang SMA, SMK, MA, atau sederajat yang berprestasi pada ajang olimpiade atau lomba atau kompetisi atau festival pada bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga yang diperoleh melalui ajang kompetisi ataupun ajang non-kompetisi dan non-ajang. Kami laporkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan yang pertama, menyosialisasikan program Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan sarjana Angkatan keempat, dan juga kurasi talenta. Yang kedua, memotivasi para peserta didik berprestasi agar mereka ikut serta dalam program Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan sarjana Angkatan keempat. Yang ketiga, menjalin koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sekolah, dan orang tua, agar secara bersama-sama terus mendukung pelaksanaan program Beasiswa Indonesia Maju dan turut menjamin keberlangsungan karir belajar para peserta didik. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara live Zoom dan live YouTube Puspesnas untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang program ini. Setelah sesi presentasi, nantinya juga akan diadakan sesi tanya-jawab. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Sekretaris Jenderal untuk memberikan pengarahan dan motivasi
serta sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 dan Kurasi Talenta. Atas perkenan Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia di seluruh Indonesia, mari kita dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sekaligus membuka sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4 kepada Ibu Insinyur Suharti MA PhD. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan LPDP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, kepala sekolah dan guru dari seluruh Indonesia, tentunya para kolega saya dari Kemendikbudristek, peserta sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju, dan yang saya banggakan para siswa berprestasi dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bahagia sekali saya diberi kesempatan untuk menyapa Ibu, Bapak, dan para siswa berprestasi dari seluruh Indonesia. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang terus bersemangat membangun ekosistem talenta di tanah air. Indonesia sangat berbangga memiliki generasi tangguh yang punya keingintahuan yang tinggi pada hal-hal baru, karena itu sekarang menjadi kebutuhan sejalan dengan perubahan yang amat cepat di semua aspek kehidupan. Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya banggakan, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024, yang salah satunya dilakukan melalui pengelolaan manajemen talenta nasional atau biasa kita sebut MTN. Arah kebijakan dan strategi MTN sendiri meliputi dari pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan bidang keahlian, kemudian juga peningkatan keahlian, pengembangan karir dan prestasi talenta, serta penciptaan lingkungan kondusif sebagai daya tarik pengembangan talenta. Nah, atas dasar kebijakan Kemendikbudristek lalu berusaha mencari terobosan dan berkomitmen untuk menjamin keberlangsungan karir belajar dan karir profesional para peserta didik berprestasi yang nantinya akan menjadi garda terdepan pembangunan bangsa Indonesia. Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya banggakan, salah satu program yang digagas oleh Kemendikbudristek, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Puspresnas, dalam menjamin karir belajar peserta didik adalah melalui program Beasiswa Indonesia Maju. BIM biasanya disebutnya begitu. Nah, BIM ini merupakan program beasiswa pemerintah Indonesia yang diberikan kepada tentunya peserta didik yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan baik itu ke jenjang S1 maupun ke jenjang S2 di perguruan tinggi yang juga tidak hanya perguruan tinggi dalam negeri tetapi juga perguruan tinggi di luar negeri. Tidak hanya degree atau gelar tetapi juga non-gelar. Nah, program beasiswa bergelar untuk jenjang S1 dan S2 dilaksanakan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Hendarman oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik, sedangkan program beasiswa non-gelar yaitu program persiapan untuk S1 ke luar negeri dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional di bawah komando Pak Hendarman. Kemendikbudristek melalui Puspresnas telah menyelenggarakan pembinaan siswa penerima beasiswa Indonesia Maju
program persiapan S1 luar negeri, ada angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3. Prestasinya, prestasi dari para peserta didik yang sudah mendaftar berasal dari 3 bidang, yaitu riset dan inovasi, kemudian bidang seni budaya, dan juga bidang olahraga. Prestasi mereka juga didasarkan pada ajang tidak hanya tingkat nasional tetapi juga tingkat internasional yang diperoleh dari ada ajang kompetisi, ada juga dari ajang non kompetisi, ada juga yang berasal dari non ajang, dari berbagai kurasi yang kita lakukan. Ibu, Bapak, dan anak-anak yang saya banggakan, nah, program persiapan S1 luar negeri menjadi langkah awal penting bagi calon mahasiswa yang ingin mengejar pendidikan tinggi di luar negeri. Melalui program ini, siswa mendapatkan persiapan akademik, kemudian memahami budaya di luar negeri, dan juga mendapatkan dukungan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi jika nanti berada di negara asing. Selain itu, program ini juga mengembangkan keterampilan non-teknis atau yang biasa kita dengar soft skills, dan memberikan bimbingan karir belajar, membantu siswa meraih kesuksesan di masa depan. Nah, dari informasi yang kami terima dari Puspresnas dan dari Puslapdik, tingkat keberhasilan peserta program persiapan S1 luar negeri ini cukup tinggi, Bapak dan sekalian, dalam memperoleh surat penerimaan atau letter of acceptance dari perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi tujuan beasiswa Indonesia Maju. Dari setiap angkatan, angkanya naik terus. Pada angkatan pertama, dari total 356 penerima beasiswa persiapan, 171 diantaranya memperoleh LOE dari perguruan tinggi luar negeri yang menjadi tujuan BIM. Kemudian pada angkatan kedua terdapat 400 total penerima beasiswa persiapan, 277 diantaranya memperoleh surat penerimaan dari perguruan tinggi luar negeri, dan 88 dari perguruan tinggi yang ada di dalam negeri. Melirik sedikit pada hasil capaian belajar penerima beasiswa Indonesia Maju, Bapak dan sekalian, adik-adik semuanya. Pada angkatan pertama, beasiswa Indonesia Maju telah mendistribusikan 179 penerima beasiswa di 4 benua, ada yang di Asia, di Amerika, di Australia, dan juga di Eropa, yang terdiri dari 156 alumni program persiapan dan 45 peserta dari program mandiri. Kemudian capaian belajarnya juga sangat membanggakan, sangat menggembirakan, karena 86% dari total alumni program persiapan dan 84 dari total peserta mandiri meraih indeks prestasi kumulatif lebih dari 3, sekitar 3,1, bahkan ada yang sampai 4,0 atau summa cum laude. Nah, pada angkatan kedua, beasiswa Indonesia Maju telah mendistribusikan 359 peserta di 4 benua juga, Asia, Amerika, Australia, dan Eropa, yang terdiri dari 277 untuk program persiapan dan 82 dari peserta mandiri. Yang 82 peserta mandiri, 60 orang masuk ke program S1 dan 22 mengikuti jenjang S2. Ada pesan khusus untuk para siswa berprestasi. Melalui program ini, kalian diharapkan dapat mengembangkan kompetensi dan pengetahuan serta memberikan pengalaman studi di perguruan tinggi unggulan, utamanya tentunya yang ada di luar negeri. Terus belajar dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Tidak hanya belajar untuk menjamin prestasi akademik tinggi, tetapi juga belajar untuk mendapatkan kesempatan lain. Pengalaman-pengalaman lain yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Termasuk juga mencari pengalaman bekerja atau magang selama masa pendidikan kalian. Sangat-sangat biasa di luar negeri, para siswa bahkan yang S1 sekalipun juga mengikuti pendidikan-pendidikan magang, belajar bekerja di dunia usaha dan dunia industri.
Adik-adik yang saya banggakan, sekali lagi kami dari Kemendikbudristek mengajak kalian semua untuk ikut serta dalam program ini. Program ini tidak hanya menguji kemampuan akademik kalian, tetapi juga karakter-karakter lain, termasuk nih keberanian dan kepercayaan diri yang menjadi hal yang sama pentingnya dengan kompetensi akademik, karena itu juga dibutuhkan untuk adik-adik berani mengambil keputusan, kemudian berani mengambil risiko, dan tentunya berani mengambil peluang masa depan yang lebih gemilang. Nah, memadukan kemampuan akademik dan non-akademik tentunya akan memberikan kesempurnaan kalian untuk maju dan berkembang di masa depan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya program Beasiswa Indonesia Maju. Selamat berjuang, selamat menghadapi masa depan yang lebih gemilang, dan selamat menapaki petualangan hidup yang akan kalian hadapi dengan gagah berani. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri, Angkatan 4, saya nyatakan resmi diluncurkan dan dibuka. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi yang paling kita tunggu. Mari kita dengarkan paparan sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri Angkatan 4. Kepada Sobat Prestasi, sepanjang proses sosialisasi, Sobat Prestasi dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui laman slido.com slido.com dengan kode 2346651. Dan di akhir sesi, kita akan pilih beberapa pertanyaan yang mewakili semua pertanyaan Sobat Prestasi untuk dijawab secara langsung. Langsung saja kepada Kak Habib Mainul Afif, waktu dan tempat disilahkan. Beasiswa Indonesia Maju, raih prestasi, majukan negeri. Hari ini kita akan sama-sama menyaksikan sosialisasi Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri spesial untuk angkatan keempat tahun 2023-2024. Sekali lagi, selamat datang peserta didik berprestasi. Mari wujudkan cita-citamu bersama Beasiswa Indonesia Maju. Apa itu Beasiswa Indonesia Maju? Pasti teman-teman semua penasaran kan? Nah, mari kita simak selanjutnya. Beasiswa Indonesia Maju merupakan salah satu bentuk fasilitasi karir belajar bagi peserta didik atau lulusan berprestasi dengan pemberian program pembinaan dan atau bantuan pembiayaan studi. Nah, Beasiswa Indonesia Maju merupakan fasilitas yang kita berikan untuk bisa mewujudkan talenta-talenta kelas dunia. Nah, ini adalah visi Beasiswa Indonesia Maju. Misi Beasiswa Indonesia Maju adalah yang pertama, kita ingin menghasilkan talenta-talenta Indonesia yang nanti siap untuk memegang peran-peran strategis di institusi global yang relevan dengan pengembangan Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mencetak pemimpin-pemimpin yang dapat membawa institusi sektor prioritas nasional atau sektor prioritas Indonesia unggul di tingkat dunia. Kemudian selanjutnya, Beasiswa Indonesia Maju terdiri dari dua jenis beasiswa, teman-teman. Yang pertama adalah beasiswa non-gelar. Beasiswa non-gelar ini adalah beasiswa yang kita berikan untuk peserta didik kelas 11 di jenjang SMA atau sederajat. Beasiswa ini berbentuk sebuah program untuk mempersiapkan adik-adik supaya siap untuk berangkat atau siap untuk studi S1 di luar negeri. Kemudian selanjutnya beasiswa bergelar. Beasiswa bergelar ini beasiswa yang kita berikan untuk adik-adik, peserta didik atau lulusan berprestasi yang ingin melanjutkan studi di tingkat S1 maupun S2. Beasiswa ini kita berikan untuk dua
jenjang pendidikan. Yang pertama S1 baik dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua ini untuk S2 baik dalam maupun luar negeri. Kamu peserta didik berprestasi dan saat ini sedang duduk di kelas 11. Nah, kamu punya mimpi kuliah di luar negeri dan ingin mewujudkannya? Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri hadir untuk mempersiapkan kamu mendaftar ke perguruan tinggi impian kamu. Perguruan tinggi tujuan Beasiswa Indonesia Maju adalah daftar perguruan tinggi kelas dunia yang telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Terdapat 99 perguruan tinggi tujuan untuk yang angkatan keempat. Perguruan tinggi ini tersebar di 22 negara tujuan. Kemudian perguruan tinggi tujuan ini juga didasarkan oleh perguruan tinggi top dunia. Kami juga menyediakan perguruan tinggi top per bidang. Salah satu contohnya di sini misalnya, perguruan tinggi yang terbaik di bidang entrepreneurship. Kemudian perguruan tinggi terbaik di bidang seni, perguruan tinggi terbaik di bidang olahraga, dan perguruan tinggi terbaik di masing-masing bidangnya. Daftar perguruan tinggi luar negeri tujuan Beasiswa Indonesia Maju, kamu bisa lihat di buklet pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri angkatan keempat. Program persiapan S1 luar negeri khusus dirancang untuk kamu, untuk bisa membantu kamu memperkuat profil akademik, non-akademik, dan kemampuan bahasa kamu. Untuk mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA dari perguruan tinggi impian kamu. Program persiapan ini terdiri dari 6 program yang sudah kami rancang untuk bisa meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendaftar ke perguruan tinggi luar negeri. Yang pertama adalah kursus bahasa. Dalam hal ini kita memberikan kursus TOEFL dan IELTS untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. Yang kedua, kita juga memberikan kursus SAT atau ACT untuk mempersiapkan literasi dan numerasi sehingga kamu bisa memperkuat portofolio kamu untuk bisa diterima di perguruan tinggi luar negeri tujuan. Dan kami juga memberikan 1 kali tes resmi untuk bahasa Inggris dan juga SAT atau ACT. Kemudian selanjutnya ada proyek sosial. Proyek ini dilakukan secara berkelompok di daerah asal teman-teman yang bertujuan untuk memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan sekitar. Kemudian kita juga memberikan Summer Youth Program, program penguatan kompetensi, ketalentaan, dan kepemimpinan kamu. Selanjutnya kita juga memberikan seri webinar pengantar. Webinar ini diselenggarakan oleh berbagai organisasi pendidikan dan perguruan tinggi luar negeri untuk memberikan pengetahuan mengenai perguruan tinggi luar negeri tujuan yang menjadi impian kamu semua. Kita juga memberikan konseling pendidikan tinggi, bimbingan intensif dalam pemilihan perguruan tinggi atau program studi, penulisan esai, persiapan wawancara, dan lain-lain. Rangkaian program ini dilaksanakan selama kurang lebih 1 tahun di tahun 2024 untuk yang angkatan 4. BIM program persiapan S1 luar negeri ini merupakan program terintegrasi dengan BIM program bergelar. Bagi teman-teman atau sobat prestasi yang sudah dinyatakan sebagai penerima Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri dan kemudian dinyatakan lulus program dan mendapatkan LOA dari perguruan tinggi tujuan, teman-teman akan mengikuti seleksi lanjutan untuk menerima beasiswa S1 luar negeri di akhir program. Bagi kamu yang dinyatakan lulus seleksi, akan mendapatkan surat rekomendasi yang akan ditujukan kepada Pusat Pelayanan Pembiayaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerima beasiswa S1 luar negeri. Komponen pembiayaan beasiswa S1 luar negeri dapat dilihat di layar. Yang terdiri dari 2 komponen pembiayaan. Yang pertama adalah biaya pendukung berupa transportasi 1 kali tiket PP, kemudian aplikasi visa atau resident permit, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat. Selanjutnya kita juga memberikan biaya dukungan pendidikan, yaitu biaya SPP atau tuition fee, tunjangan buku, biaya skripsi, dan lain sebagainya. Berikut merupakan success story
dari beberapa penerima beasiswa S1 luar negeri. Ada yang berkuliah di Kanada, ada yang berkuliah di Amerika, ada yang berkuliah di Inggris, Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Siapa saja yang dapat mendaftar beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri? Beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri diberikan khusus peserta didik berprestasi kelas 11 tahun ajaran 2023-2024 yang memiliki prestasi pada 3 bidang ketalentaan. Yang pertama adalah riset inovasi, kemudian seni budaya, dan selanjutnya adalah olahraga. Prestasi dapat berasal dari ajang talenta dan atau non-ajang talenta. Ajang talenta adalah kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik dalam bentuk kompetisi, festival, eksibisi, atau apresiasi untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai dengan minat dan bakat potensi ketalentaan teman-teman. Contohnya adalah kompetisi sains, kompetisi olahraga, festival seni, pameran karya, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang dimaksud non-ajang talenta? Non-ajang talenta adalah kegiatan prestasi talenta yang tidak bersifat kompetisi, festival, eksibisi, dan sejenisnya. Yang umumnya dilakukan secara mandiri, tidak melalui ajang. Dan mendapatkan pengakuan prestasi dari masyarakat, pemerintah, atau institusi lainnya. Contohnya, social entrepreneurship, kegiatan pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, YouTuber mengedukasi, riset independen, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya punya prestasi, tapi bukan dari ajang pusat prestasi nasional. Apakah saya bisa mendaftar beasiswa Indonesia Maju? Jangan khawatir, bagi kamu yang memiliki prestasi bukan berasal dari ajang talenta pusat prestasi nasional dan atau non-ajang talenta, dapat mendaftarkan prestasinya melalui laman kurasi pusat prestasi nasional melalui 3 instrumen sesuai jenis prestasinya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu kurasi talenta? Kurasi talenta merupakan proses mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi dari Kemendikbudristek kepada suatu ajang talenta maupun peserta didik berprestasi. Hasil kurasi akan masuk pencatatan Pusat Prestasi Nasional dalam Sistem Informasi Manajemen Talenta dan menjadi bagian dari Program Manajemen Talenta Nasional. 3 instrumen kurasi yang tadi disebutkan sebelumnya adalah 1. Ajang kompetisi talenta. Kemudian yang kedua, ajang non-kompetisi talenta. Dan selanjutnya adalah non-ajang talenta. Semua prestasi ini bisa didaftarkan di kurasi pusatprestasi-nasional.kemendikbud.go.id. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mendaftarkan beasiswa Indonesia Maju? Kriteria dan persyaratan beasiswa Indonesia Maju dapat terlihat di layar. Yang pertama adalah identitas diri. Sobat prestasi harus merupakan warga negara Indonesia atau WNI, kemudian merupakan siswa atau peserta didik kelas 11 di jenjang SMA atau sederajat. Kemudian teman-teman juga harus memiliki integritas kebangsaan, sehat jasmani dan rohani, kemudian khusus untuk penyandang disabilitas, melampirkan jenis kekhususannya. Teman-teman juga wajib memiliki prestasi dan keterampilan. Yang pertama adalah prestasi akademik. Yang kedua adalah prestasi talenta yang dapat dihitung 3 tahun terakhir. Nah, di sini ada catatan kecil ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah merupakan prestasi ajang talenta tercatat sebagai finalis atau pemenang pada lomba kompetisi festival tingkat nasional dan atau internasional pada 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, catatan selanjutnya, prestasi non-ajang talenta yang telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Teman-teman juga wajib melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Nah, kemudian teman-teman juga wajib melampirkan komitmen dan dukungan. Yang pertama adalah komitmen mengikuti program yang ditandatangani oleh peserta didik atau sobat semua. Kemudian dukungan orang tua dan sekolah.
seluruh pendaftar wajib mengisi formulir pendaftaran di bim-pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Ada 3 kategori dokumen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah identitas diri, kemudian surat komitmen dan dukungan. Yang ketiga adalah prestasi dan keterampilan. Khusus untuk identitas diri, yang wajib teman-teman isi adalah pertama biodata diri, kemudian KTP, KK atau paspor, kemudian teman-teman juga wajib melampirkan kartu pelajar. Kemudian surat komitmen dan dukungan. Surat komitmen dan dukungan ini terdiri dari 5 jenis surat. Yang pertama adalah surat kesanggupan mengikuti program. Yang kedua adalah surat izin orang tua. Jadi teman-teman wajib mendapatkan izin orang tua ya ketika mendaftar program beasiswa Indonesia Maju ini. Kemudian juga surat dukungan sekolah. Yang selanjutnya surat keterangan memiliki penyakit tertentu. Surat keterangan jenis penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga wajib melampirkan prestasi dan keterampilan. Prestasi yang dimaksud, teman-teman cukup melampirkan rapor akademik, kemudian SAT atau ACT, selanjutnya IELTS, TOEFL, Duolingo, English Test. Teman-teman juga wajib melampirkan bukti prestasi, 3 IC prestasi, dan sertifikat bahasa asing. Kemudian cukup diingat ya, perlu diingat ya teman-teman ya, bahwa di sini ada tanda bintang. Tanda bintang di sini bersifat opsional. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak memiliki penyakit atau tidak memiliki bukti SAT atau ACT atau tidak memiliki sertifikat bahasa asing, ini tidak masalah. Teman-teman bisa melanjutkan pendaftaran beasiswa Indonesia Maju. Bagaimana sih cara mendaftar beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri? Nah, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Teman-teman wajib mengikuti seluruh rangkaian proses pendaftaran beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri seperti yang tertera di layar. Yang pertama adalah teman-teman wajib mendaftarkan diri. Oke. Selanjutnya mengunggah seluruh persyaratan pendaftaran dokumen yang dibutuhkan dengan baik. Kemudian bagi teman-teman yang bukan berasal dari ajang yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, nah ini teman-teman wajib mendaftarkan diri di kurasi. Atau prestasi teman-teman wajib dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional. Selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi administrasi dan pembobotan prestasi. Dan selanjutnya teman-teman akan diumumkan lulus di seleksi administrasi dan prestasi. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengikuti seleksi substansi dan wawancara. Selanjutnya, setelah teman-teman mengikuti seluruh proses dengan baik, teman-teman akan diumumkan sebagai penerima beasiswa Indonesia Maju setelah mengikuti seleksi substansi dan wawancara. Semua persyaratan yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mendaftar ini dapat diunggah di bim-pusatprestasi-nasional.kemdikbud.go.id. Kapan pendaftaran dan pelaksanaan beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri? Sobat Prestasi dapat mendaftar beasiswa Indonesia Maju program persiapan S1 luar negeri mulai tanggal 10 Oktober 2023. Jangan lupa bagi kamu yang memiliki prestasi di luar Pusat Prestasi Nasional wajib melakukan kurasi sampai tanggal 27 Oktober 2023. Untuk kemudian selanjutnya, teman-teman wajib melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan sampai pada tanggal 6 November 2023. Kemudian teman-teman akan melalui proses seleksi administrasi dan prestasi. Untuk selanjutnya akan diumumkan hasilnya pada tanggal 17 November 2023. Teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan prestasi wajib mengikuti seleksi substansi dan wawancara di bulan November 2023. Untuk undangan resminya nanti akan diinformasikan panitia. Kemudian pengumuman hasil seleksi substansi dan wawancara akan diumumkan melalui akun masing-masing Sobat Prestasi atau akun pendaftar di bulan November 2023. Untuk selanjutnya teman-teman yang dinyatakan lulus mulai tahap persiapan S1 luar negeri pada bulan Desember 2023.
Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga teman-teman wajib menyimak pada akun pendaftaran Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menjangkau kami melalui WhatsApp admin Beasiswa Indonesia Maju atau akun ofisial di media sosial Pusat Prestasi Nasional. Persiapkan dirimu untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk negeri. Perjuanganmu baru dimulai. Beasiswa Indonesia Maju, raih prestasi, majukan negeri. Terima kasih Kak Habib atas penjelasannya tentang Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Kak, jadi adik-adik ini sudah menuliskan beberapa pertanyaan pada laman slido.com dan saya sudah menampung sekitar 6 pertanyaan, lumayan. Dan mungkin langsung saja ya Kak, kita ke pertanyaan dari ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, Kak, saya punya prestasi tingkat nasional saat SMP. Apakah bisa didaftarkan sebagai syarat Beasiswa Indonesia Maju non-gelar? Baik, terima kasih banyak Kak Leli. Wah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Sudah dirangkum dan ada 6 pertanyaan. Baik, oke, yang pertama. Prestasi yang dapat diajukan sebagai kelengkapan persyaratan Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 Luar Negeri, adalah prestasi yang diperoleh pada 3 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi silahkan bagi adik-adik dihitung sendiri saat ini misalnya di tahun 2023, 3 tahun terakhir itu di tahun berapa. Begitu Kak Leli. Oke. Jadi adik-adik silakan hitung mundur dari 2023, 3 tahun ke belakang itu berarti tahun pertamanya di tahun berapa gitu ya Kak. Oke. Pertanyaan kedua yaitu saat ini saya duduk di bangku kelas 12. Jadi Kak, apakah saya bisa mendaftar BIM? Baik. Terima kasih banyak Kak Leli. Beasiswa Indonesia Maju sama seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita terdiri dari 2 jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa non-gelar, yaitu program persiapan S1 Luar Negeri Angkatan ke-4. Nah, bagi beasiswa ini, beasiswa non-gelar, program persiapan S1 Luar Negeri Angkatan ke-4, ini diperuntukkan bagi sobat prestasi yang saat ini duduk di bangku kelas 11, tahun ajaran 2023-2024. Bagi sobat yang saat ini duduk di bangku kelas 12, jangan khawatir, sobat dapat mendaftar Beasiswa Indonesia Maju bergelar S1 pada periode pendaftaran selanjutnya. Oke, jadi teman-teman sobat prestasi yang kelas 12 tinggal tunggu aja nih ya rilis pendaftaran untuk yang bergelar gitu. Dan pertanyaan ketiga nih Kak, saya hanya perwakilan provinsi dan di tingkat nasional tidak mendapatkan medali. Apakah masih bisa mendaftar program persiapan S1 Luar Negeri? Baik, terima kasih banyak Kak Leli atas pertanyaannya. Nah, sobat prestasi yang memiliki prestasi ajang kompetisi tingkat nasional, minimal prestasi yang dapat diajukan adalah setara finalis nasional. Nah, finalis yang dimaksud di sini adalah peserta yang dinyatakan lolos tahap final atau babak penyisihan untuk ajang talenta tidak bertingkat. Dan peserta perwakilan provinsi untuk ajang talenta yang bertingkat. Jadi ada 2 ya, Kak Leli ya. Khusus untuk yang bertingkat, ini peserta perwakilan provinsi, dan yang tidak bertingkat, ini harus lolos tahap final atau babak penyisihan. Begitu Kak Leli. Oke, berarti ada 2 jenis ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman merupakan finalis nasional ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu, Kak, apakah setelah mengikuti program ini, saya otomatis mendapatkan beasiswa S1 Luar Negeri? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan, teman-teman. Nah, alumni Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan tidak otomatis mendapatkan Beasiswa Indonesia Maju bergelar S1 Luar Negeri. Peserta yang berhasil mendapatkan LOA dari perguruan tinggi luar negeri tujuan tetap wajib mengikuti seleksi lanjutan untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Pusat Prestasi Nasional sebagai penerima beasiswa S1 Luar Negeri. Begitu Kak Leli. Oke, jadi teman-teman ada perbedaan ya. Ketika teman-teman mendapatkan program persiapan, nanti selanjutnya akan ada seleksi LOA. Nah, baru nanti diseleksi apakah akan mendapatkan beasiswa atau tidak. Begitu ya Kak Habib? Oke. Nah,
Selanjutnya pertanyaan kelima. Lumayan nih Kak. Apakah program pembinaan BIM ini akan dilaksanakan secara onsite? Wah, betul sekali. Ini pertanyaan yang paling sering juga ditanyakan ke kami. Rangkaian program persiapan S1 luar negeri atau program pembinaan secara umum akan dilaksanakan secara daring atau online. Seperti seri webinar perkuliahan di luar negeri, kursus, konseling pendidikan tinggi, mentoring proyek sosial, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa program pembinaan yang akan dilaksanakan secara luring kaleli atau onsite, seperti summer program atau tes bahasa Inggris, tes SAT atau ACT. Nah, untuk informasi selanjutnya, ini teman-teman akan dijelaskan saat teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi substansi dan wawancara pada saat pembekalan program nanti. Begitu kaleli. Oke, berarti secara umum pelaksanaannya ini akan hybrid ya, online dan onsite. Oke, pertanyaan terakhir. Saya memiliki lebih dari 3 prestasi nasional. Apakah boleh diajukan semua? Oke, baik. Prestasi yang dapat diajukan pada pendaftaran beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri, maksimal 3 prestasi. Jadi silakan sobat-sobat yang memiliki prestasi lebih dari 3, ini pilih 3 prestasi terbaiknya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya banyak nih, misalnya Kaleli punya prestasi 10, 20, silahkan pilih 3 saja yang paling terbaik gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Kaleli. Oke. Nah, jadi itu adalah 6 pertanyaan yang kita rampung untuk mewakili semua pertanyaan teman-teman dari Sobat Prestasi. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita akan akomodasi narahubung nih Kak Habib ya. Nah, untuk mengakhiri sesi tanya jawab, mungkin Kak Habib ada pesan terakhir atau kesan untuk teman-teman yang lainnya? Baik, terima kasih banyak Kak Leli. Nah, ini bagi adik-adikku, seluruh Sobat Prestasi dimanapun Sobat berada, jangan lupa mendaftar. Mari wujudkan mimpimu bersama Beasiswa Indonesia Maju. Beasiswa Indonesia Maju, raih prestasi, majukan negeri. Oke, terima kasih Kak Habib atas sesi tanya jawabnya. Oke. Oke, Sobat Prestasi juga mungkin memiliki beberapa pertanyaan nih. Kira-kira apa sih kurasi? Lalu bagaimanakah proses kurasi? Nah, selanjutnya mari kita dengarkan paparan kurasi prestasi. Sama seperti sebelumnya, Sobat Prestasi dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui laman slido.com, slido.com dengan kode 2346651. Dan di akhir sesi kita akan pilih beberapa pertanyaan yang mewakili semua pertanyaan Sobat Prestasi untuk dijawab secara langsung. Langsung saja kepada Kak Fatur Rahman, waktu dan tempat disilahkan. Kita diskusi tentang kurasi talenta. Kenapa kurasi talenta ini penting kita diskusikan? Karena dari catatan Global Competitiveness Index, GTCI, Indonesia itu pada peringkat 86 dari 133 negara, tahun 2022. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021, kita justru turun, karena sebelumnya kita pada peringkat 80. Maka kita perlu membuat sebuah target, yaitu 100% dari populasi peserta didik, dan itu adalah setara dengan 500.000 talenta unggul itu harus tercreate oleh kita. Padahal, teridentifikasi, tertemu kenali baru sebanyak 217.000 talenta dari hasil lomba yang diselenggarakan Kemendikbudristek, yang totalnya itu adalah 52 juta peserta didik. Berarti baru 0,42%-nya. Ini adalah sebuah tantangan. Maka perlu ada sebuah terobosan. Bagaimana caranya? Bahwa kita harus memiliki sebuah pandangan bahwa yang namanya ajang prestasi
itu bukan monopoli dari Kemendikbudristek. Kita perlu merekognisi dan mengapresiasi peran serta masyarakat yang didefinisikan sebagai kelompok warga negara Indonesia yang memiliki legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta. Karena pada dasarnya tanda dari sebuah negara yang maju itu adalah ditandai dengan kuatnya partisipasi masyarakat. Apa itu kurasi? Ya, secara mudah kurasi itu dimaknai sebagai pengakuan terhadap ajang talenta dan prestasi talenta peserta didik. Ini adalah sebuah proses untuk menemukanali atau mengidentifikasi, menilai, menyimpulkan, dan memberikan pengakuan resmi oleh kementerian kepada suatu ajang talenta dan ataupun prestasi talenta peserta didik. Kemudian pertanyaannya adalah, apa itu talenta? Definisi ini sekaligus adalah definisi yang menunjukkan sebuah peta jalan. Definisi talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, hingga internasional dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional. Jadi, pada akhirnya itu adalah memiliki daya saing di tingkat internasional yang nanti akan mengangkat kebanggaan nasional. Apa tujuan kurasi sebenarnya? Kurasi talenta ini adalah untuk memberikan pengakuan resmi oleh pemerintah kepada ajang-ajang yang diselenggarakan di luar Kemendikbudristek, yaitu Puspresnas, BPTI, ataupun di luar ajang-ajang yang merupakan representasi negara. Jadi untuk ketiga penyelenggara, Puspresnas, BPTI, maupun itu adalah representasi negara, maka tidak perlu dikurasi. Sedangkan di luar itu perlu ada proses kurasi sebagai bentuk pengakuan resmi oleh pemerintah. Apa manfaat kurasi? Karena pada dasarnya kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena pertimbangan. Ada manfaatnya atau tidak. Kalau ada manfaatnya kita lakukan, kalau tidak ada manfaatnya tidak perlu kita lakukan. Sekarang kita diskusikan, apa manfaat kurasi? Bagi peserta didik, maka dia akan mendapatkan yang namanya kesempatan, fasilitas karir belajar. Misalnya adalah beasiswa untuk menunjang proses seleksi misalnya pada saat PPDB. Sedangkan juga dia akan mendapatkan yang namanya kesempatan fasilitas karir profesional terkait pekerjaan ataupun jenjang karir yang lebih baik. Bagi satuan pendidikan, maka ada kesempatan untuk satuan pendidikan tersebut mendapatkan hibah boskin prestasi. Dan bagi perguruan tinggi, maka akan mendukung pemeringkatan perguruan tinggi melalui Simkat Mawah. Apa manfaatnya bagi penyelenggara ajang? Dia akan mendapatkan pengakuan atas ajangnya, kemudian mutunya juga sudah terevaluasi, dan dua poin ini akan memberikan daya tarik bagi ajangnya, supaya lebih banyak lagi peserta yang ikut dalam lomba ataupun ajang-ajang yang diselenggarakan. Sedangkan bagi pemerintah, akan mendapatkan talenta unggul dan ajang talenta berkualitas. Sekaligus yang namanya kurasi ini sebagai standarisasi mutu ajang talenta. Dan pada akhirnya kita akan memiliki database talenta yang terintegrasi pada SIMTE, Sistem Informasi Manajemen Talenta, sebagai sebuah talent marketplace. Sekarang kita coba ajukan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan ini adalah untuk memberikan kesadaran baru kita bahwa kita harus mengubah cara pandang kita. Ada pertanyaan begini, apakah ajang atau lomba tingkat internasional derajatnya selalu lebih tinggi dari ajang tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten kota? Jawabannya adalah belum tentu. Secara awam, maka akan selalu mengatakan bahwa internasional itu akan lebih tinggi daripada nasional, provinsi, kabupaten, kota. Tetapi saya akan berikan coba contoh misalnya, bahwa di tingkat internasional itu hanya diikuti oleh 3 peserta, lalu ketiga-tiganya itu mendapatkan juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Dapat medali emas, medali perak, dan medali perunggu.
Sedangkan yang di tingkat nasional itu diikuti oleh 1.000 peserta. Lalu juga menghasilkan juara 1, juara 2, juara 3. Maka juara 1 yang di tingkat nasional yang diikuti oleh 1.000 orang dan juara 1 yang diikuti oleh di tingkat internasional yang diikuti oleh 3 orang, maka yang di tingkat internasional tidak serta-merta lebih baik. Kenapa? Karena tingkat competitiveness-nya, tingkat kompetisinya itu rendah. Sama juga sebuah pertanyaan, apakah peserta didik yang mendapatkan medali emas itu derajatnya selalu lebih tinggi dari yang mendapatkan medali perak atau perunggu? Secara awam akan mengatakan iya, emas itu selalu lebih tinggi daripada perak dan perunggu. Tetapi dalam logika kurasi tidak. Ya, kita harus melihat seperti apa kondisinya. Komponen-komponennya harus kita lihat. Next. Jadi, dalam perspektif kurasi, derajat kualitas ajang talenta ditentukan oleh berbagai komponen yang ada pada ajang tersebut. Sehingga belum tentu ajang tingkat internasional itu selalu lebih tinggi derajat kualitasnya dibanding dengan ajang tingkat nasional. Demikian juga untuk provinsi, kabupaten. Sama halnya dengan pertanyaan yang kedua tadi, derajat capaian prestasi talenta peserta didik ditentukan juga oleh derajat kualitas ajang talenta. Belum tentu capaian memperoleh medali emas nilainya selalu lebih tinggi dari medali perak. Demikian juga untuk medali perunggu pada ajang yang berbeda. Kurasi bukan merupakan kegiatan untuk melegalisasi keberadaan suatu ajang talenta. Ini yang perlu dicatat. Tetapi untuk menentukan derajat kualitasnya. Kurasi bukan merupakan kegiatan untuk melegalisasi sertifikat capaian peserta didik, tetapi kita ingin melihat derajat nilai prestasinya. Dan semuanya itu adalah berdiri di atas prinsip keadilan. Kurasi talenta menguatkan adanya prinsip keadilan terhadap pengakuan capaian prestasi talenta peserta didik. Pelaksanaan kurasi talenta itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3. Yang sifatnya reguler, ada juga yang sifatnya untuk keperluan khusus, dan ada yang sifatnya adalah talenta istimewa seperti halnya red carpet, karpet merah. Untuk yang kurasi reguler, itu adalah kurasi untuk ajang kompetisi dan non-kompetisi yang diusulkan oleh penyelenggara yang dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk yang keperluan khusus itu adalah dilakukan kurasi karena ada keperluan-keperluan khusus. Misalnya adalah untuk pengajuan beasiswa, untuk keperluan PPDB, dan lain-lain. Kalau untuk talenta istimewa itu adalah peserta didik yang mendapatkan pencapaian prestasi istimewa akan dilakukan berdasarkan peristiwa tertentu yang luar biasa. Misalnya adalah Putri Aryani misalnya. Dia dalam kondisi di tingkat internasional, di kondisi tertentu, maka sebenarnya dia langsung bisa dilakukan kurasi dan prestasinya adalah sudah diakui. Sekarang kita coba masuk kepada yang lebih detail tentang kurasi. Ya. Apa yang dinilai dari sebuah proses kurasi? Ada 2. Yang pertama adalah penilaian terhadap penyelenggaraannya. Dan yang kedua adalah penilaian terhadap kebernilaiannya. Sekarang kita akan coba diskusikan tentang jenis-jenis instrumen kurasi talenta. Dan siapa yang akan mengusulkan kurasi tersebut. Yang pertama itu adalah instrumen 1 untuk ajang kompetisi. Sedangkan instrumen 2 untuk ajang non-kompetisi. Dan instrumen 3 itu adalah untuk non-ajang. Sedangkan dari sisi pengusulnya, kalau yang mengusulkan itu adalah penyelenggara ajang talenta, baik itu untuk ajang kompetisi maupun ajang non-kompetisi, maka dia harus memilih pada posisi A. Untuk ajang kompetisi, maka dia menggunakan instrumen 1A. Untuk ajang non-kompetisi, maka dia menggunakan instrumen 2A. Sedangkan untuk satuan pendidikan, kalau dia mengusulkan pada ajang kompetisi, maka dia menggunakan instrumen 1B. Kalau dia mengusulkan pada ajang non-kompetisi, maka menggunakan instrumen 2B. Dan peserta didik juga demikian. Siapa peserta didik yang bisa mengusulkan? Yaitu mereka yang sudah tidak aktif di satuan pendidikan.
misalnya sudah lulus 2 tahun yang lalu misalnya, atau dia sekolah di luar negeri yang bukan SILN. Dan satuan pendidikan maupun peserta didik itu bisa mengusulkan untuk instrumen non-ajang. Kenapa penyelenggara ajang talenta tidak bisa mengusulkan? Karena pada dasarnya non-ajang itu tidak ada penyelenggaranya. Kita masuk pada instrumen kurasi 1, yaitu ajang kompetisi. Apa ajang kompetisi? Jadi ajang itu ada 2 jenis ya, ajang kompetisi dan non-kompetisi. Sekarang kita coba ulas yang kompetisi dulu. Ajang kompetisi itu adalah menghasilkan peringkat kejuaraan. Jadi muncul juara 1, 2, 3, atau medali emas, perak, perunggu, atau sebutan lainnya yang setara dari hasil proses penjurian. Contoh misalnya adalah, ini sudah sangat lazim, ada Olimpiade Fisika, ada kompetisi inovasi ekonomi syariah, ada kompetisi tenis pelajar Indonesia, kompetisi menyanyi tunggal, dan lain sebagainya. Intinya, kalau itu sebuah event ya, yang melalui proses penjurian, lalu menghasilkan juara 1, 2, 3, maka masuk dalam kategori yang namanya ajang kompetisi. Dan ini menggunakan instrumen 1. Sekarang tinggal siapa yang mengusulkan? Kalau yang mengusulkan itu adalah penyelenggara ajang, maka dia ambil yang 1A, sedangkan kalau yang mengusulkan itu adalah satuan pendidikan atau peserta didik, maka dia menggunakan instrumen 1B. Oke, kita ulas satu persatu. 1A, untuk yang mengusulkan itu adalah dari penyelenggara, maka dia perlu melengkapi 15 butir atau 15 komponen pada instrumen 1A, yaitu dokumen standar penyelenggaraan cabang ajang kompetisi talenta, kepanitiaan ajang kompetisi talenta, dan seterusnya. Hingga poin 15, yaitu keterlibatan mitra bereputasi dalam penyelenggaraan. Yang masing-masing itu ada bobotnya, yaitu 10, 15, dan seterusnya. Total itu ada 100. Apa sih sesungguhnya aspek penyelenggaraan itu? Tadi kan ada 2, aspek penyelenggaraan dan aspek kebernilaian. Aspek penyelenggaraan itu adalah penelusuran kelengkapan dan verifikasi dokumen yang diunggah oleh pengusul dengan memperhatikan relevansi dan kualitasnya. Jadi kualitas dokumen itu juga masuk dalam penilaian. Sekarang kita akan coba elaborasi, diskusikan terkait aspek kebernilaian. Ada 5 komponen. Terdapat 5 aspek kebernilaian yang akan menghasilkan skor maksimal 100. Aspek ini berkontribusi sebesar 50% untuk nilai akhir kurasi. Penilaian aspek kebernilaian merupakan expert judgment. Jadi ini adalah benar-benar melalui sebuah pengalaman panjang dari para penilai dan melihatnya bagaimana kebernilaiannya. Ada 5 aspek yang dinilai pada aspek ini. Yang pertama adalah kebermanfaatan, persaingan, kepesertaan, orientasi penyelenggara ajang, dan kewajaran. Apa maksudnya kebermanfaatan? Yaitu sejauh mana yang namanya ajang tersebut, cabang ajang tersebut, itu memberi manfaat pada peserta didik. Baik itu dalam memfasilitasi karir belajarnya, untuk mendapatkan beasiswa misalnya, ataupun memfasilitasi karir profesionalnya untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, itu adalah persaingan. Bagaimana tingkat keketatan dari sebuah ajang, baik itu syarat pesertanya, baik itu kriteria penilaiannya, bentuk ajangnya, pentahapannya, maupun rasio juara dengan peserta. Kita akan lihat semuanya. Berikutnya adalah kepesertaan. Apakah inklusif atau eksklusif? Sesuai dengan karakteristik cabang ajang. Itu juga akan kita lihat. Kemudian yang keempat itu adalah orientasi penyelenggaraan ajang. Apakah benar-benar dengan idealisme untuk memajukan sebuah talenta nasional, ataukah untuk mendapatkan profit atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Itu juga masuk dalam penilaian. Yang terakhir adalah kewajaran. Wajar nggak, patut nggak di dalam hal frekuensi atau kekerapatan misalnya. 1 tahun diselenggarakan 10 kali misalnya. Ini adalah dianggap tidak
tidak wajar, ya. Dalam hal pencurian, dalam hal penghargaan maupun komponen-komponen lainnya. Kita akan cek kewajaran atau kepatutannya. Kelima aspek ini adalah bersifat expert judgment. Seluruhnya akan dinilai secara holistik. Sekarang kita mendiskusikan tentang instrumen 1B. Masih ingat ya? 1B itu adalah pengusulnya satuan pendidikan ataupun peserta didik. Apa yang perlu dilengkapi? Pada aspek penyelenggaraan ada 5 komponen. Kalau pengusulnya itu adalah penyelenggara ajang, maka ada 15 yang harus dilengkapi, 15 komponen. Tetapi kalau yang mengusulkan itu adalah satuan pendidikan atau peserta didik, maka ada 5 komponen yang perlu dilengkapi, yaitu kelengkapan dokumen standar penyelenggaraan cabang ajang kompetisi talenta, hingga poin 5, penghargaan atau apresiasi yang disediakan oleh penyelenggara ajang kompetisi talenta. Dan masing-masing juga ada bobotnya. Total bobot adalah 100. Di samping aspek penyelenggaraan, juga ada penilaian terhadap kebernilaian dengan cara yang sama, baik itu adalah dari pengusulnya penyelenggara maupun pengusulnya itu adalah satuan pendidikan atau peserta didik. Yaitu kita lihat, kita nilai bagaimana kebermanfaatannya, persaingannya, kepesertaannya, orientasi penyelenggaraan ajang, maupun kewajarannya. Total juga 100. Oke, sekarang kita akan coba diskusi tentang instrumen kurasi 2, yaitu untuk ajang non-kompetisi. Tadi yang 1 adalah ajang kompetisi. Apa cabang non-kompetisi itu? Yaitu tetap ada sebuah tuntutan kualitas tertentu, ya, tetapi tidak menghasilkan juara 1, 2, 3, atau dengan medali emas, perak, perunggu. Tetapi tetap ada sebuah tuntutan kualitas untuk mengikutinya. Misalnya adalah untuk mengikuti pameran atau menjadi anggota delegasi, maka misalnya adalah butuh 20 orang, sedangkan yang melamar itu yang pengen mengikutinya itu adalah 100 misalnya. Maka bagaimana kita menyeleksi 20 dari 100? Perlu ada sebuah standar-standar tertentu. Tetapi 20-20-nya ini bukan dalam konteks peringkat 1, 2, 3. Ya, ini adalah yang disebut dengan cabang ajang non-kompetisi. Jadi proses seleksi dan tidak menghasilkan peringkat kejuaraan. Instrumen 2 juga begitu. Ada 2A. 2A itu adalah untuk yang mengusulkan dari pihak penyelenggara ajang. Untuk aspek penyelenggaraan di instrumen 1A, itu ada 15 butir, 15 komponen yang perlu dilengkapi. Sama dengan yang ada di ajang kompetisi, ada 15 poin, tetapi untuk juri itu adalah, penyebutannya adalah tim seleksi. Jadi pada poin 3, itu ada kualifikasi tim seleksi cabang ajang non-kompetisi talenta seperti apa. Untuk nomor 5, itu adalah asal negara dari tim seleksi cabang ajang non-kompetisi talenta seperti apa. Dan masing-masing dari 1 sampai 15 ini, ada bobotnya total itu adalah 100. Di samping ada aspek penyelenggaraan, juga ada aspek kebernilaian. Dan ini sudah kita elaborasi, sudah kita diskusikan berkali-kali, ada 5 komponen dari aspek kebernilaian tadi. Sekarang instrumen 2B. Ya. Instrumen 2B ini adalah kalau yang mengusulkan itulah satuan pendidikan atau peserta didik. Ya. Ada berapa komponen yang perlu dilengkapi? Ada 5 komponen, yaitu kelengkapan dokumen standar penyelenggaraan cabang ajang non-kompetisi talenta, hingga tentang penghargaan atau apresiasi yang disediakan oleh penyelenggara. Masing-masing dari kelima komponen ini ada bobotnya, total bobot 100. Di samping aspek penyelenggaraan, ada juga aspek kebernilaian. Sama, tentang kebermanfaatan seperti apa, persaingannya seperti apa, kepesertaannya, orientasi penyelenggaraan ajang, dan juga kewajarannya. Dan ini sudah kita diskusikan sebelumnya.
Sekarang kita masuk pada instrumen kurasi 3, yaitu non-ajang. Apa non-ajang itu? Peserta non-ajang adalah pencapaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Ada 2 ciri untuk sebuah non-ajang yang bisa dikurasi, yaitu dia itu monumental dan berdampak positif, memberi manfaat kepada masyarakat luas. Jadi tetap harus mengindikasikan adanya kualitas tertentu atas talenta peserta didik, yaitu ada rekor misalnya, atau hal yang sifatnya viral atau memberi manfaat banyak. Misalnya adalah ada sebuah inisiatif untuk penanaman mangrove, dan itu berhasil, dan itu bisa menahan sebuah erosi di daerah tertentu. Maka ini adalah sebuah aktivitas non-ajang yang bisa dikurasi. Instrumen 3 seperti apa sih? Instrumen 3 ini memuat, ada poin 1-4, ini adalah yang kita cek penyelenggaraannya seperti apa. Lalu ada pendalaman melalui wawancara 1-3. Total ada 7. Ya. Dari bukti prestasi talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas dengan bobot 15, dan seluruhnya total itu adalah untuk yang sifatnya pertama itu adalah 55, dan yang melalui wawancara itu adalah total bobot 45. Total keseluruhan itu ada 100. Sekarang penghitungan nilai akhir. Ya, pada akhirnya berapa nilai akhir yang didapatkan? Kita akan coba recap. Ya. Untuk jenis instrumen 1A, masih ingat bahwa komponen instrumen untuk penyelenggaraan itu ada 15, nilainya 100. Untuk kebenilaian itu nilainya juga 100. Untuk 1B ada 5, total nilai 100. Untuk kebenilaiannya itu 100. Begitu seterusnya. Nah, kalau dijumlah nilai akhirnya, maka menggunakan formula, menggunakan rumus, yaitu nilai penyelenggaraan kali 50% ditambah nilai kebenilaian 50%. Total adalah 100%. Yang kontributornya, yang penyumbangnya itulah 50% dari nilai penyelenggaraan dan 50% dari nilai kebenilaian. Pada akhirnya akan menghasilkan sebuah predikat. Untuk sebuah ajang talenta, maka akan mendapatkan yang tertinggi itu adalah bintang 5. Dengan range nilai 85 sampai 100. Nilai tertinggi. Maka dia akan mendapatkan bintang 5. Kemudian di bawahnya ada bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, kalau skornya itu adalah kurang dari 40. Sedangkan untuk predikat peserta didik, itu yang tertinggi adalah unggul, kemudian baik sekali, baik, dan harapan. Untuk unggul, itu range-nya itu adalah 750 sampai dengan 1000. Sedangkan yang terbawah, terendah, itu adalah harapan. Jadi selalu akan ada harapan. Itu kalau skor akhirnya kurang dari 250. Nanti akan mendapatkan surat keterangan seperti ini. Misalnya, ya, misalnya mendapatkan nilai 575. Itu sudah ada dengan rinci keterangannya. Nama ajangnya apa, cabang ajangnya apa, bidangnya apa, dan seterusnya. Bahkan hingga instrumen yang digunakan untuk menilai itu mana. Contoh di sini adalah 1B misalnya. Sekarang diskusinya agak dalam. Dari mana angka 575? Yaitu didapatkan dari predikat ajang kompetisi, yaitu bintang 3, dan skornya itu 57,5 dari hasil kurasi. Kemudian dikali capaian prestasi talenta, yaitu emas, yang bisa dicek di deskripsi, ya, emas, dan emas itu adalah setara dengan 10, lalu dikalikan dengan tingkat ajang talenta, yaitu internasional, dan itu adalah 1. Maka 57,5 kali 10 kali 1, total nilai itu adalah 575. Dan itu adalah setara dengan predikat baik sekali. Sekarang diskusinya adalah masa berlakunya sampai kapan.
ya, hasil dari kurasi talenta itu. Surat keterangan atau sertifikat predikat hasil kurasi berlaku 3 tahun sejak diterbitkan. Dan penyelenggara ajang tetap diberi kesempatan. Apabila misalnya adalah sekarang itu predikatnya itu adalah bintang 2, lalu kemudian ingin menaikkan predikatnya ya, untuk ke bintang 3 atau bintang 4, maka bisa untuk tahun berikutnya menyiapkan dokumen-dokumen, menyiapkan kualitas penyelenggaraan dengan lebih baik untuk mendapatkan yang namanya bintang 4 misalnya, atau bintang 5. Setelah siap semuanya, maka tahun depan sudah bisa dikurasikan untuk mendapatkan kenaikan predikat. Akan dicek lagi secara utuh apakah benar kualitasnya sudah meningkat atau belum. Seluruh pengusulan kurasi dilakukan melalui aplikasi, yaitu aplikasi kurasi yang dapat dilihat pada laman berikut. Apabila ada yang tidak ditanyakan atau ingin penjelasan bagaimana caranya, how to-nya, tutorial pengajuan kurasi juga sudah disediakan. Untuk tutorial pengajuan peserta didik aktif, maka bisa diikuti, bisa dipelajari melalui tautan sebagai berikut. Sedangkan untuk tutorial pengajuan peserta didik tidak aktif, juga sudah disediakan. Yang dapat dipelajari, dapat diikuti tahapannya melalui tautan sebagai berikut. Kita tunggu untuk seluruh prestasi talenta segera dikurasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fatur atas penjelasan yang sangat luar biasa. Oke, Kak Leli. Sama seperti sebelumnya nih Kak, kita sudah menampung beberapa pertanyaan yang kemudian mewakili semua pertanyaan Sobat Prestasi. Dan kita memiliki 5 pertanyaan nih Kak. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Kak, saya memiliki sertifikat lomba OSN yang diselenggarakan BPTI. Apa perlu dikurasi? Oke Kak Leli, terima kasih ya. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kalau itu adalah lomba yang diselenggarakan oleh BPTI, oleh Puspresnas, atau sifatnya itu adalah representasi negara, maka tidak perlu dikurasikan. Oke, langsung diakui. Oke, berarti kalau misalnya teman-teman itu lombanya dari Puspresnas, dari BPTI itu tidak perlu dikurasi. Di luar itu teman-teman wajib mengkurasi sertifikat lombanya, gitu. Oke, pertanyaan kedua nih. Berkenaan dengan waktu, Kak, berapa lama sih proses kurasi selesai? Kalau itu adalah kurasi untuk prestasi dalam konteks BIM, ya pengajuan BIM, maka sudah bisa dikurasi mulai besok. Mulai besok tanggal 10 Oktober berarti sudah mulai dikurasi. Nanti hasilnya juga bisa dicek di aplikasi kurasi. Ya, di bagian kiri itu ada gambar piala, ada ikon piala, itu adalah prestasi. Fitur prestasi, lalu kemudian di kolom yang namanya status itu akan terlihat di situ kalau sudah hijau, valid, itu berarti sudah terkurasi dengan baik dan tidak perlu menunggu sebenarnya karena hasil dari kurasi itu langsung dialirkan kepada sistem BIM. Oke, berarti untuk kurasi pada pendaftaran beasiswa Indonesia Maju Angkatan ke-4 ini akan langsung terintegrasi ya? Dari laman kurasi ke laman beasiswa Indonesia Maju. Betul Kak Leli. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Kak, tahun berapa sertifikat yang bisa dikurasi untuk keperluan BIM Angkatan 4? Ya, ini sama dengan yang tadi disampaikan, tapi pada dasarnya untuk dikurasi itu bisa. Tetapi karena untuk keperluan BIM maka 3 tahun terakhir. Tadi seperti yang Kak Leli sampaikan dan juga Kak Habib, bahwa tinggal dihitung sendiri, tarik mundur ke belakang 3 tahun. Oke, berarti semua prestasi dari tahun berapapun dapat dikurasi, namun untuk pendaftaran BIM 4 itu hanya 3 tahun terakhir. Oke, pertanyaan keempat nih Kak Fatur. Jika saya memiliki prestasi yang bukan diadakan Kemdikbudristek, apakah saya sendiri yang mengajukan kurasi atau bagaimana ya? Kalau adik-adik ya, itu teman-teman, sobat prestasi, kalau itu masih aktif di satuan pendidikan, di sekolah adik-adik sekalian,
maka yang akan mengurasikan itu adalah satuan pendidikan, berarti operator sekolah. Oke. Tapi kalau adik-adik itu adalah sudah lulus misalnya, sudah tidak aktif lagi di satuan pendidikan, maka bisa mengurasikan sendiri. Ya. Kalau misalnya itu sudah diajukan oleh satuan pendidikan, maka nanti tinggal adik-adik cek kepada operator sekolah bagaimana hasil kurasinya. Karena apa? Karena statusnya, notifikasinya itu akan ada dan akan langsung bisa dicek oleh operator sekolah. Ya. Oke, cukup jelas ya Sobat Prestasi tentang siapa sih yang dapat mengajukan kurasi ini. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Informasi hasil kurasi akan disampaikan melalui apa ya, Kak? Hasil kurasi, seperti tadi sudah saya singgung, bahwa itu ada di notifikasi di aplikasi kurasi. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa di bagian kanan ada ikon piala, itu adalah fitur prestasi, kemudian ada tabel-tabel, ada kolom yang namanya status, di situ bisa dicek. Kalau sudah hijau, sudah valid, maka itu artinya sudah oke, sudah terkurasi dengan baik. Oke, terima kasih Kak Fatur atas jawabannya. Dan teman-teman, apabila memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait kurasi prestasi, teman-teman dapat langsung menghubungi narahubung yang telah disampaikan pada presentasi sebelumnya. Dan bisa langsung juga ke laman kurasi, di sana juga tertera narahubung untuk kurasi. Mungkin Kak Fatur punya pesan terakhir nih untuk adik-adik Sobat Prestasi yang akan mendaftar BIM 4? Oke Kak Leli, ayo teman-teman semuanya Sobat Prestasi ya, kurasikan talentamu, kurasikan prestasimu. Karena kita akan raih prestasi, majukan negeri. Oke, terima kasih Kak Fatur atas penjelasan dan jawabannya. Oke Kak Leli. Baik, Sobat Prestasi di seluruh Indonesia. Sesi tanya jawab berkenaan dengan kurasi sebelumnya merupakan akhir dari rangkaian acara pembukaan kegiatan hari ini. Apabila Sobat Prestasi memiliki pertanyaan tentang Beasiswa Indonesia Maju Program Persiapan S1 Luar Negeri Angkatan 4, silakan hubungi narahubung pada laman Beasiswa Indonesia Maju. Dan untuk kurasi prestasi, silakan menghubungi narahubung kurasi talenta pada laman kurasi. Pada akhirnya, saya Leli Anggita, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beasiswa Indonesia Maju, raih prestasi, majukan negeri. Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil